Oke, langsung aja kita bahas dari IHSG dulu seperti biasa. Ya, ini IHSG teman-teman. Perhatikan bentuknya kayak gini, udah mulai slow down dan ini wajar banget sebenarnya. Karena yang ngedrive IHSG naik beberapa waktu yang lalu tuh bukan saham banking. Jadi ini yang ngedrive berbagai macam saham lah ya, dari berbagai sektor juga. Dan hari ini IHSG secara pergerakannya tuh lumayan volatile naik turunnya karena ada tarik-menarik AMMN. Jadi yang bikin IHSG hari ini turun tuh sebenarnya DCII, tapi AMMN-nya naik 16,7%. Tadi pagi sempat gap up gitu, naik 16,7%. Nggak perlu dikejar kalau lagi kayak gini, wait and see dulu aja. Takutnya nanti bisa kena bull trap ya. Jadi ini yang bikin IHSG nggak terlalu turun banget. Coba kalau AMMN hari ini nggak naik, IHSG-nya bakalan terkoreksi ya, lumayan dalam. Karena DCII ini masuk yang market cap-nya lumayan gede gitu. Market cap gede tapi liquidity-nya tidak terlalu besar gitu. Bid offer-nya tidak terlalu besar dan dia turun sekitaran 10%. Hari ini ngedrive IHSG terkoreksi lumayan signifikan. Nih aku kasih lihat lagi gambar IHSG-nya di IGO ya. Jadi turunnya cuma sekitaran 0,18% aja. Nah, terus saham yang aktif hari ini masih dari grup MTech. Nanti aku akan bahas. Tapi sebelumnya biasanya aku akan bahas berbagai macam saham dari sentimennya dulu, sentimen global dulu. Ini aku mau bahas mix dari saham-saham dulu ya. Jadi dari saham global, saham lagi. Biasa aku start dari global sentiment dulu gitu. Kayak aku akan start dari M-Trade yang tadi ada jual lumayan banyak saham per hari ini tuh. Ada jual berapa ya? Ini kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, mari kita lihat ya satu-satu. Yuk kita lihat TLKM. TLKM ini kenapa sih M-Trade hari ini jualan? Ya just merealisasikan keuntungan aja. M-Trade ada review buy TLKM itu dari tanggal berapa nih? 26 Juni. 26 Juni itu berarti di sini nih. Bentar ya, aku tarik terus ke kiri. Nah, di sini nih ya. Terus kemudian kita profit takingnya di sini. Cuannya berapa? Ngeholdnya lumayan lama loh, dari Juni sampai sekarang sekitaran 8%. Ini buat saham yang big caps ini udah termasuk bagus sebenarnya gitu ya. Untuk saham big caps yang likuiditasnya oke. Selain saham-saham yang nggak liquid ya. Jadi TLKM cukup liquid. Ini cuannya sekitaran 10-13% lah. Oke, jadi mungkin belinya waktu itu ada di sini, di bawah sini. Ya, jadi 10-13%. 13%. Berarti di sini nih. Di tengah-tengah ini, nggak yang pas di pucuk banget. Oke. Belinya di bawah, di bottom banget. Oke, terus kemudian aku mau bahas juga BBTN. Ya, BBTN M-Trade kok ada sell sih buat jangka menengah. Sell-nya BBTN ini BP sebenarnya minus 0 sampai minus 3 ya, jadi 0 sampai minus 3%. Ya, ini BEP. Nah, perhatikan di sini. Ini BEP-nya gimana nih? BEP-nya belinya berarti sekitaran di sini. Nah, kita lihat tanggal berapa dia beli. Review 10 Juli. 10 Juli harganya sama di sini. Nah, 10 Juli itu berarti di sini nih, pas dia naik di sini. Nah, sebenarnya yang jangka pendek tuh udah profit taking. Yang jangka menengah kenapa kita sell? Ya, biar ruginya nggak makin banyak pas BEP kita sell hari ini. Buat membatasi aja gitu. Terus kemudian PNLF ya, ini saham-saham yang slow down, tapi kita masih ada hold beberapa saham yang masih rally, profitnya masih oke. Nah, jadi PNLF ini kita ada review buy sedikit ya, saya jelasin. 23 Juli, jadi biar tahu juga nih kenapa dijualnya. 23 Juli itu aktif. Hari ini tuh sebenarnya PNLF belum breakdown loh. PNLF tuh belum breakdown, tapi kita sell dulu. Supaya apa? Supaya lossnya nggak makin banyak, karena kita lihat dia tuh sideways-nya kelamaan. Jadi sebenarnya hari ini tuh M-Trade bersih-bersih gitu.
bersih-bersih saham yang sideways gitu. Terus CBDK ada apa sih kok CBDK? BEP aja nih kok dijual sih gitu, kenapa nggak di hold aja gitu. Jadi CBDK ini waktu itu review buy-nya 23 Juli, penting untuk teman-teman bisa tahu ini juga ya, 23 Juli di sini. Nah di sini 23 Juli. Nah, ini kita sell. Kenapa? Karena dia breakdown sideways kecilnya 23 Juli itu di sini. Nah, kita taruh ini angka di 5975, kelihatan ya. Nah, ini jadi ruginya kecil CBDK. Ini minus berapa tadi? 0 sampai 2,47%. Ya, 0 sampai 2,47%. Dikit. Jadi kita kita batasin sedini mungkin gitu, karena sideways dan udah agak slow. Terus LSIP ini juga sebenarnya masih early banget. LSIP ini kita cut, sebenarnya masih early banget ya. Ini LSIP review by 30 Juli. 30 Juli itu di sini ya. Sebetulnya ini LSIP belum breakdown. Ya. Jadi kalau breakdown tuh di 3.300, cuman kita mau membatasi resiko aja. Jadi ini lossnya 0 sampai 5% kan di sini kan ya. Jadi ini turun di sini, ini belum breakdown. Jadi kalau misalkan kalian belum jualan, nggak usah khawatir gitu, nggak usah terlalu takut gitu ya. Nah jadi bisa jadi ada pantulan lagi nggak? Kayaknya masih dikasih kesempatan di sini. Oke, jadi buat minimizing lossnya aja. Terus kemudian kita lihat nih Pegas ini jangka pendeknya kita ada profit taking. Nah kita lihat yuk Pegas gimana. Pegas perhatiin di sini. Nanti aku akan mix dengan sentimen dari Trump ya, dan perang dagang gimana kabarnya udah mulai mereda nih. Nah ini Pegas kemarin abis breakout, ini profit taking jangka pendek doang. Jangka menengahnya kita masih hold. Jadi teman-teman aku lagi jelasin kenapa sell ini sell itu. Hari ini kok kayak lagi ada bersih-bersih gitu. Lebih tepatnya sih bersih-bersih saham yang jadi sideways sih gitu. Terus kemudian Doit ini per hari ini kita jual atau kita cut itu. Ya, ini sebenarnya juga sama, dia belum breakdown support, tapi kalau Doit tadi sempat hampir breakdown dikit, sempat keluar merahnya full di sini, sempat breakdown dikit, makanya kita cut. Kalau tadi tidak jatuh di bawah 356, kita kayaknya masih wait and see gitu. Oke, terus kemudian BBYB ya. Kalau BBYB kemarin nih, jadi kemarin BBYB kita ada review sell gitu. Oke, kenapa BBYB kita ada sell? Nah, perhatikan di sini, ini BBYB kemarin jangka pendek aja, jangka menengahnya kita masih hold. Kalau jangka menengahnya ini ada potensi dia bentuk cup dulu, kemudian bentuk handle. Dimana cup and handle tuh artinya masih bagus, yang jangka menengah masih hold nih, tulis hold. Nah, ini kemarin ya gitu. Terus kemudian BMTR kita profit taking. Untuk jangka pendeknya BMTR kita ada profit taking jangka pendeknya, dan ini patternnya sementara masih bagus, jadi kita masih ngehold gitu. Oke, terus kemudian kita lihat yuk Cepin, INDF dan TAPG. Oke ya, Cepin, INDF dan TAPG. Cepin ini dikasih tahu juga alasannya untuk sell kenapa. Cepin ini breakdown dari MA 200-nya sudah turun selama beberapa hari terakhir, tapi kemarin per hari ini kemarin kita sellnya, hari ini turun lagi. Dengan ngelihat volume hari ini turun, Cepin ini dia masih bakalan bisa turun lagi, bisa sampai 4410. Makanya kemarin kita cut Cepinnya minus 4-7%. Indofood minus 3-6%. Saya tidak menutupi dan nggak harus merasa malu atau menutupi jika ada stop loss, karena ada masanya kita tuh panen banget ya. Nanti saya kasih lihat, ada masanya kita harus mulai bersih gitu. Jadi INDF kemarin ada potensi breakdown kan, sempat jebol nih, ada ekornya. Nah hari ini tuh sebenarnya udah jebol, Indofood tuh udah breakdown, tapi kemudian ditarik lagi, jadi chartnya jadi bagus lagi. Yang paling penting kita batasin resiko dulu kalau buat trading gitu ya. Jadi kemarin Indofood kita ada cut. Nah ini TAPG, ini ini salah satu contoh. Prinsip kita adalah cut losses short and let profit run. TAPG ini kita kemarin cuan 48-53%
ya, 48 sampai 53%. Ini karena dia ada turun sedikit, kemarin jatuh, turunnya tuh dengan volume transaksi lumayan gede. Jadi kita profit taking dulu, tapi kita masih watch TAPG ini for retracement. Kita masih nge-watch TAPG ini masih ada potensi banget, mungkin sekitaran level 1330 1335-an ya, jadi 1265 sampai 1335-an di sini. Ini TAPG kita masih nunggu dia untuk retracementnya untuk bisa masuk lagi. Jadi TAPG kita udah sell ya, karena ya udah kemarin turun dengan volume transaksi lumayan gede. Cuannya lumayan sekitaran 48 sampai 53%. Terus kemudian sama dengan TAPG kita masih ada DSNG. DSNG-nya kita masih hold ya, jadi di SNG kita masih hold. Biasanya kalau ada saham yang multi bagger gitu, potensial multi bagger di satu sektor ya, kita hold satu saham itu, kita profit taking satu saham itu. Jadi yang satunya si TAPG kita tektokin, kita tunggu retracementnya lagi. Di SNG-nya kita masih nge-hold gitu. Iya, jadi kalau ngelihat sold stock itu mungkin banyak yang sell loss. Kenapa? Karena kita cut losses short. Sedangkan kalau profit kita banyak yang kalau misalkan profitnya masih bagus, trennya masih bagus, kita banyak ngeholdnya gitu. Jadi lama dia ngeholdnya tuh lama gitu. Jadi ini masih 75%. Nanti kalau misalkan turun sampai di level 1230 pun yang jangka menengah masih akan hold jika turunnya dengan volume transaksi kecil gitu. Oke, terus kemudian selain DSNG yang model-model kayak gini, yang tadi kan saya ada kasih lihat teman-teman semuanya di Tok DT ke Igoy, saham-saham yang kita banyak udah jual baik untuk profit taking pendek ataupun jual cut loss kecil-kecil ya, cut loss kecil-kecil. Nah, kita lagi ngehold, kita masih ngehold saham ini gitu. Contoh nih, ini yang masih kita hold. Salah satunya adalah saham ENRG. Nah, ENRG ini jadi modelannya kayak gini. Kalau kita rugi, segera cut gitu. Supaya apa? Supaya kerugian tidak membengkak. Nah, sekalinya ngehold tuh kita suka ngeholdnya lamaan, 169%. Mungkin ada yang nanya, Miss kok TAPG-nya nggak di hold aja sih jangka menengah? Boleh kok, ini jangka menengah sebenarnya kalau masih mau hold pakai trailing stop di bawahnya lagi tuh masih bisa gitu. Misalkan pakai trailing stop 1395 masih bisa. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau saham M-Trade ada yang di satu sektor atau mungkin nggak di satu sektor, kita dapat beberapa saham calon multi bagger. Yang satu kita akan main swing atau kita akan tektokin, yang satu kita akan hold. Jadi TAPG kita jual, kita plan untuk tektok dalam jangka menengah. Nah, sedangkan DSNG ini kita plan untuk hold dan semoga bisa jadi kayak ENRG tadi. Jadi ENRG, TAPG dan DSNG itu lagi posisi tinggi, kita lagi nggak saranin untuk kalian beli. Cuman di sini kita ngelihat potensinya masih bisa naik, jadi kita ngehold aja dulu sementara. Saran saya jangan dikejar di atas ya, jadi jangan ikut kejar di atas. Kenapa? Karena M-Trade udah tinggal ngehold aja, dan ini energi naiknya volumenya juga udah kecil, jadi sudah rawan profit taking, kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham Antam ya, sedikit aku mau bahas saham Antam, nanti ada kaitannya juga berapa yang saya ingin bahas. Sebentar. Oke, Antam ini juga masih menarik ya. Kita masih watch untuk saham Antam ini. Hari ini sebenarnya dia breakout, tapi udah beberapa hari naik, jadi kita tunggu retracementnya sedikit. Oke. Aku mau bahas tentang Trump ya, tarif Trump. Tarif Trump itu berlaku hari ini. Jadi yang tertinggi sekitaran 50% ya. Jadi faktor ketidakpastian di market itu udah mulai sangat berkurang sekali ya. Oke. Indonesia kena 19%, Afrika Selatan 30%, terus India 25 tambah 25% berlaku akhir Agustus.
itu jadi 50% gara-garanya karena dia beli gas sama Rusia, dan ini menguntungkan Indonesia. Kenapa? Karena banyak orang yang tadinya punya perusahaan di China, contohnya Apple bikin di India. Nah, kalau di Indonesia lebih murah tarifnya, ada kemungkinan perusahaan-perusahaan di Amerika itu akan invest di Indonesia. Dan udah saya post di Igoi juga bahwa ada beberapa perusahaan Amerika yang mau invest di Indonesia. Cuman problemnya di Indonesia itu ada banyak hal tantangannya, dari regulasi, dari kemudahan. Beda kayak di Vietnam, dimana di Vietnam tuh dengar-dengar sih investor dari luar negeri, mereka kalau mau bikin pabrik atau apa tuh sangat dipermudah sekali, bahkan dibantu cari tempatnya dan sebagainya. Kalau di sini ya kadang-kadang ada ormas dan sebagainya ya, jadi itu jadi satu tantangan tersendiri ya. Jadi mungkin beberapa orang di Indonesia berusaha supaya investasi masuk ke dalam negeri itu jadi makin besar, tapi ada beberapa pihak yang justru malah bikin jadi berat, kira-kira kayak gitu ya. Nah, terus impactnya apa ke market kalau perang tarif ini? Udah mulai ada satu kejelasan, ini memberikan satu kepastian di market. Investor, trader, dan pebisnis itu tidak suka ketidakpastian. Nah, kalau ada faktor ketidakpastian yang cukup besar, itu bikin mereka tuh jadi wait and see dan tidak bertindak. Itu yang bikin market tidak bergerak. Nah, hopefully dengan adanya satu kepastian kayak gini, tarifnya udah mulai selesai ya, jadi udah dikabarin, udah diputusin, ini market juga bisa lebih membaik gitu. Oke, terus initial jobless claim ya, initial jobless claim atau klaim tunjangan pengangguran awal, hasilnya tuh naik dari 219 jadi 226.000. Aku kasih lihat gambarnya aja biar kelihatan ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari TokTok dan JT, bisa ke Igoi aku nih biar kelihatan ya. 226.000, perkiraannya naik cuman 221.000. Ini menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika agak-agak slow down ya. Jadi awal perlambatan ekonomi gitu. Makanya The Fed juga masih belum mau nurunin kemarin The Fed belum mau nurunin suku bunga, tapi kalau ada perlambatan perekonomian seperti ini, ada kemungkinan bisa mendorong The Fed untuk menurunkan suku bunga pada bulan September. Di awal tadi kebalik. Oke, terus kemudian Bank of England itu ada memotong suku bunga jadi 4%. Hopefully The Fed bisa segera ikutan ya The Fed ya. Kemungkinan di September banyak yang memperkirakan seperti itu. Biasanya kalau udah diperkirakan seperti itu, market akan naik. Kali ini belum naik ya. Mungkin nanti nunggu kabar lagi dari The Fed. Kalau dulu di September The Fed nurunin suku bunga, market itu bottoming di Juli di tahun lalu ya. Market bottoming di Juli, terus kemudian rally di Juli dan di Agustus. Kenapa? Karena waktu itu Powell tuh ngasih satu kodenya tuh kode keras banget, bahwa di September tahun lalu The Fed nurunin suku bunga gitu. Nah, sedangkan tahun ini nggak dikasih gambaran sama sekali. Jadi meskipun harapannya The Fed nurunin suku bunga di September karena nggak dikasih kepastian sama Powell, nggak dikasih kode keras, investor juga kayak masih hati-hati gitu. Oke, terus kemudian aku mau update juga untuk cadangan devisa Indonesia itu turun tipis ya, dari 152,6 miliar jadi 152 miliar. Mungkin bisa dilihat kayak gini. Ini nggak terlalu besar perubahannya. Posisi devisa Indonesia masih oke, masih aman. Terus sekarang aku mau bahas tentang GDP Indonesia yang di angka 5,12% tuh banyak yang ngeraguin gitu ya. Jadi kenapa banyak yang ngeraguin, banyak yang nggak percaya sama data BPS atau Badan Pusat Statistik gitu. Jadi data BPS itu menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% secara tahunan, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya di 4,87%. Juga di atas perkiraan Bloomberg di angka 4,8%. Nah, banyak analis dan masyarakat ragu karena yang pertama, konsumsi rumah tangga itu lesu. Kontribusi konsumsi rumah tangga 52,5% dari PDB nasional. Tapi di kuartal 2 2025 itu pertumbuhannya tuh cuma 5% gitu. Sama seperti kuartal 1. Ini artinya stagnan ya, tidak ada pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Padahal ini adalah mesin utama penggerak ekonomi kita. GDP kita tuh banyak sekali kontribusinya dari konsumsi rumah tangga. Kalau mesin utamanya stagnan, ya sebenarnya 50% lebih GDP kita tuh dari konsumsi rumah tangga ini. Nah, kalau mesin utamanya stagnan, kok GDP-nya bisa naik signifikan ke 5,12%. Oke, sebentar ya, aku cari dulu untuk chartnya GDP ya. Aku kasih lihat chartnya GDP ya. Bentar. Oke, aku kasih lihat chartnya GDP biar kalian bisa lihat GDP Indonesia itu gambarnya kayak gimana. Give me a few seconds. Hari ini aku agak-agak enterwin. Mungkin kemarin ketemu orang banyak, salaman orang banyak, ada yang flu ketularan aku. Makanya kerokan terus ketahuan lagi. Udahlah, kasih lihat sekalian. Oke, ini GDP Indonesia. Hacu-hacu. Ini naik. Growth-nya 5,12%. Oke. Sebentar ya. Nih, chartnya yang ini. Nah, perhatiin ya. Di kuartal 1 2025, itu growth-nya cuma 4,87%. Kalian yang di TokTok, yang di DT, lihat visualnya di Igoy aku, _official. Follow juga Igoy Mtrade ya. Igoy Mtrade tuh lebih banyak bahas tentang saham. Kalau Igoy aku sekarang bahasnya udah ekonomi macam-macam. 4,87% ya di sini. Perhatikan di sini. Terus kemudian kuartal kedua jadi 5,12%. Ini naiknya tinggi. Banyak yang nggak percaya sih sebenarnya. Jadi penyebabnya itu tadi yang pertama, pertumbuhan dari belanja atau belanja rumah tangganya nggak naik signifikan. Padahal Indonesia 50% tuh dari belanja rumah tangga. Nah, ini tuh bikin orang curiga, pertumbuhan ekonomi tuh datangnya dari mana? Datanya akurat nggak sih? Yang kedua, penerimaan pajak PPN itu malah turun. Jadi PPN itu indikator langsung dari aktivitas ekonomi real atau value added ya, gitu. Ya, jadi ini yang bikin salah satu penyebab juga kenapa kok kalian merasa banyak yang dapat surat cinta dari pajak SP2DK. Penerimaan pajak negara tuh turun, terutama penerimaan pajak PPN ya turun. Di semester 1 2025 tuh baru terkumpul 267,3 triliun atau 28,3% dari APBN. Ini turun 19,7% dibandingin dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, kalau PPN-nya melambat, berarti kegiatan ekonomi itu juga nggak banyak nambah sebenarnya. Makanya kok bisa GDP growth-nya tuh tinggi, harusnya nggak naik tinggi. Nah, yang ketiga, PMTB itu naik kok 6,6%. Tapi manufaktur melemah. PMTB itu investasi fisik. Tumbuh 6,6% secara tahunan. Memang bagus sih, tapi ini manufaktur melemah. Nah, ini tuh yang diklaim jadi pendorong utama GDP naik. Tapi kalau PMI manufaktur terkontraksi, aku mau kasih lihat chartnya juga. Di angka 46,9 jadi 49,1, itu di bawah 50, memang udah membaik dari 46 jadi 49-an, tapi masih di bawah 50 tuh masih kontraksi, belum ekspansi. Nah, itu sebenarnya meskipun investasi fisiknya PMTB naik, PMI masih di bawah 50, ini masih lemah sebenarnya ekonominya. Nih aku kasih lihat ya chartnya PMI manufaktur Indonesia. Nih. Ini di bawah 50 yang di TokTok yang di IT, lihat ke Igoy, ini di bawah 50. Udah membaik sih dari April, Mei, Juni, jongkok terus, jongkok banget, sempat 46,9. Nah, kalian bisa tahu naik jadi 49,1 ini naiknya banyak atau enggak dari visual kayak gini.
lumayan sebenarnya, tapi masih di bawah 50, jadi masih kontraksi. Nah, biasanya PMTB itu dipakai buat bangun pabrik, beli mesin dan lain-lain. Tapi kalau industri lesu, investasi dipakai buat apa? PMI ini menunjukkan indikator kepercayaan pelaku bisnis, pelaku usaha gitu. Kalau turun kayak di Maret sampai April, artinya pelaku usaha tuh pesimis dan harusnya mereka nggak banyak investasi, pabrik-pabrik nggak berkembang. Nah, ini Juni ke Juli udah mulai agak membaik sedikit. Faktor keempat, penyebab banyak orang ragu dengan pertumbuhan GDP Indonesia yang katanya tinggi tapi ternyata nggak tinggi. Kok pertumbuhan GDP tinggi tapi sebenarnya datanya nggak bagus tuh gimana? Yang keempat, kinerja perusahaan dan consumer retail tuh anjlok di first half 2025. Jadi masyarakat kelihatan banget mereka banyak yang nahan beli gitu. Ini aku mau kasih lihat ya beberapa perusahaan yang jualan ke masyarakat dan yang labanya turun. Ini menunjukkan daya beli masyarakat lagi melemah. Nah, ini aku kasih lihat ya. Ini consumer goods, belum yang retail. Yang di Tok-Tok, yang di retail lihat ke Igoy. Contoh nih, ICBP, Mayora, Cepin, ULTJ, Roti. Ini laba usahanya turun atau melemah semuanya gitu. Oke, terus kemudian kalau retail katanya banyak rohana, rojali, roh halus. Jadi kalau saya lagi ke mall cuma lihat-lihat doang tuh saya ketawa sendiri. Berarti saya termasuk rohana, rombongan hanya nanya, rojali, rombongan jalan-jalan dan lihat-lihat aja. Roh halus, rombongan hanya ngelus-ngelus aja, ngelus-ngelus barangnya. Terus belinya online katanya gitu. Oke, yang kelima, penyebab orang ragu kenapa kok GDP Indonesia growth-nya tinggi tapi data kurang bagus. Katanya apa? Ekspor naik tapi karena efek kejar setoran. Masa sih? Maksudnya gimana? Ekspor di Juni itu naik menandai pertumbuhan terkuat sejak Februari, tapi gagal memenuhi ekspektasi sebesar 12,2%. Jadi Badan Pusat Statistik itu bilang ekspor itu ngebantu ngedongkrak PDB. Tapi alasannya karena banyak pelaku usaha tuh yang buru-buru ngirim barang sebenarnya sebelum tarif dagang Trump diberlakukan. Jadi kenaikan GDP jika disebabkan salah satunya karena ekspor ini enggak yang solid, enggak yang kuat gitu loh, karena mereka takut kena tarif yang lebih tinggi. Nah, jadi kenaikan ekspornya tuh bukan untuk tren jangka panjang. Bisa jadi di kuartal ketiga nanti ekspor Indonesia bisa malah anjlok karena semua pengiriman sudah dikebut di kuartal 2. Jadi bukan karena ekspor kuat tapi karena takut tarif naik. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi 5,12% ini patut dipertanyakan memang karena karena konsumsi lesu, PMTB naik tapi nggak terasa efeknya. PMI manufaktur naik tapi masih di bawah 50, industri utama, manufaktur, consumer goods, retail melemah. Ekspor itu naik hanya efek sementara aja. Ditambah lagi dengan adanya banyak aturan-aturan perubahan yang kita mesti waspada di semester 2. Cuman nanti caranya gimana aku mau kasih tahu. Ditambah lagi aturan apa itu? Payment ID. Ya, setelah PPATK membekukan rekening banyak orang. Ya. Payment ID ini menakuti banyak sekali orang. Aku 2 hari terakhir aku udah menerima berapa telepon dari teman-teman, dari saudara-saudara, kerabat, ya, terutama teman-teman aku karena mereka tahu aku sering bahas tentang keuangan mungkin ya. Jadi telepon, Ellen, payment ID itu apa gitu ya. Udah saya bilang sama tim saya bikin konten ini dibuatin. Ya, jadi intinya sih payment ID itu simple aja bahasanya. Transaksi kamu secara digital itu bakal ada ID-nya dilacak. Jadi mau ngikutin negara-negara maju seperti China dan negara lain, termasuk juga dengan adanya Genta dan penggunaan Genta atau apa ya namanya ya untuk perpajakan dan Cortex itu kan sebenarnya niru China. Problemnya tuh gimana ya, di sana tuh aduh mau ngomong jadi nggak enak ya, aku diplomatisnya aja ya, sistemnya memang udah rapi penggunaannya. Kalau Cortex di sini juga masih banyak struggle juga kan, pemakaiannya tuh agak-agak rumit gitu. Terus kemudian
Kalau di sana mohon maaf ya, koruptor dihukum mati gitu. Kalau di sini aduh saya nggak tahu, semoga semua jadi lebih baik gitu. Saya nggak mau berkomentar lebih jauh tentang kebijakan pemerintah, tapi saya mau berkomentar tentang efek secara ekonomi, terutama untuk payment ID. Yang saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan dari masyarakat, saya nggak tahu kalau Anda gimana. Orang-orang tuh nelpon aku, bilang karena mereka juga nggak jelas ini apa, mereka ketakutan, mereka merasa cari duitnya udah sekarang lebih banyak tantangan, ekspor juga ada tantangan gitu kan ya. Mereka bilang gini, udahlah sebelum 17 Agustus, ini bukan menyuruh atau memotivasi ya. Mereka pada bilang, udahlah sebelum 17 Agustus aku mau tarik duit aja dari bank. Lah, saya tanya, terus mau buat apa? Mau simpan buat cash. Buat nanti kalau expense-nya pakai cash aja. Saya cuma mikir, ini mah jadi kayak zaman bahula lagi dong. Dan kalau kayak gini ya orang-orang jadi takut bertransaksi, takut belanja. Jika ada teman-teman dari pemerintah yang mendengar ini, saya mohon maaf, jangan tersinggung atau bagaimana. Pendapat dari saya ini mungkin bisa memperlambat laju perekonomian. Karena orang-orang takut gitu. Jadi saya tahu memang target penerimaan pajak negara lagi banyak ditingkatkan. Saya mendengar hampir semua teman-teman saya pengusaha dapat SP2DK. Ya mau gimana? Ya negara butuh uang. Kita support aja negara kita dengan bekerja sebaik mungkin, dengan memberi yang sebaik mungkin. Dan kalian tuh sebenarnya nggak perlu takut diperiksa sama pajak, nggak perlu takut dengan SP2DK. Kenapa? Siapkan ya, jadi perpajakannya kalian tuh serapi mungkin. Ya serapi mungkin aja mungkin masih bisa ada salahnya gitu loh dikit. Tapi tetap usahakan serapi mungkin. Jadi selain belajar investasi, kalian juga harus belajar tentang legal, terutama pengusaha. Ya, karyawan, kalau karyawan kalian konsultasikan dengan atasan kalian terkait misalnya perpajakan apa, seandainya kalian nggak ngerti. Karyawan sih mestinya lebih aman ya, seharusnya. Saya nggak tahu juga. Tapi kalau kalian pengusaha, kalian wajib cari tahu. Oke? Itu aja pesan aku terkait dengan ekonomi Indonesia yang makin banyak tantangan di depan. Aku mau bahas saham yang lain. Anaknya nelpon. Suara nggak mati ya? Suara di Igoy mati nggak? Supaya aku tidak terlalu banyak mengomentari kebijakan pemerintah. Tapi maksud aku baik sih. Aku cuma mau bilang ekonomi bisa melambat kalau misalkan ada kebijakan payment ID ini. Orang-orang beneran mereka pada takut. Oke, aku mau bahas saham Inco. Mereka pada takut. Oke, aku bahas saham Inco ya. Inco, dikala yang lain lagi turun, Inco hari ini justru breakout. Inco tuh dapat tambahan cuan 3,39 rupiah triliun rupiah per tahun. M-Trade lagi hold jangka menengah 16%. Jadi seperti yang aku bilang tadi, M-Trade itu modelannya cut losses short and let profit run. Artinya kalau profitnya lagi oke, justru kita biasanya malah nge-hold. I personally, saya kebetulan tidak punya TAPG karena ya nggak semua saham saya beli gitu ya. I personally nggak punya TAPG. Tapi kalau misalkan saya punya TAPG dan seandainya belum sell per hari ini, jangka menengah itu ya itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah profit taking, udah sell, so that's okay too. Jadi kita profit taking 1 TAPG dari 2 DSNG gitu, oke. Kita balik ke Inco. Inco-nya kita udah ada cuan sekitaran 16%-an. Dan kalau kalian perhatiin di sini ya, dia ada potensi retrace sedikit dan potensi menuju ke 4390. Sekarang lagi uptrend. Aku ingat banget cerita sedikit. Ada satu teman aku yang cerita ya, aku lupa saham Inco atau saham apa ya. Dia pokoknya waktu tarif resiprokal itu stres banget, udah pesimis banget di market, dan itu memberikan aku satu wisdom. Ketika di market lagi terjadi puncak pesimisme, hati-hati jangan cut loss. Ketika terjadi puncak optimisme, euforia, hati-hati jangan
serakah. Ya, ini di 8 April. Kalau nggak salah temanku itu rugi satu saham, kayaknya Inco atau apa ya. Dia tuh ruginya puluhan persen, aku lupa, entah 50 atau 60%, aku lupa. 8 April ya, jadi waktu itu dia cut, aku lupa sih sahamnya apa, kayaknya Inco. Dia cut dan sekarang naik ya. Aku bukan berarti bilang kalian jangan cut loss saham, tapi cut loss saham tuh dilakukan kalau kayak tadi mtrade ruginya masih kecil-kecil ya, maksimal 10%-an lah, itu maksimal banget gitu. Kalau kelebihan dikit 11-12% jarang gitu ya, jadi kerugiannya masih kecil-kecil gitu. Tapi kalau kerugiannya udah gede 50%, 60%, perusahaannya tuh perusahaan yang bukan gorengan, tunggu aja loh. Tapi kalau perusahaannya gorengan gimana, ada sahamnya saham gorengan gimana, kamu mesti lihat tuh uang dingin atau enggak. Kalau uangnya dingin banget, saham gorengan juga kadang-kadang bisa recover gitu loh, tiba-tiba naik gitu. Kemarin di acara LPS aku ada cerita tentang satu saham yang udah diem lama tiba-tiba naik gitu ya. Jadi everything can happen. Nah, Inco ini dia tuh patternnya, breakoutnya tuh patternnya cakep banget, sideways-nya dari bulan Juni kemarin, dan saat ini ada banyak saham yang bentuknya tuh lagi mirip kayak Inco per tanggal 21 Juli, jadi lagi bentuk cup kayak gitu ya. Tadi aku lupa di awal banget aku ada bahas saham apa ya, aku bilang bentuknya cup, ada potensi cup and handle, teman-teman yang di tok-tok yang di YT ke Igoy gitu. Nah, jadi Inco ini dia dapat sumber cuan baru dari proyek Sorowako Limonite Sorlim, kerjasama bareng Huayu, itu perusahaan baterai asal China. Jadi satu sentimen bagus buat Inco, makanya dalam jangka pendek tadi kita buy breakout lagi. 7 Agustus volume transaksinya tinggi gitu. Limonite ini bakalan diolah di pabrik HPAL milik Huayu dan jadi MHP, jadi bahan baku baterai EV. Nah, Vail ini potensi dapat pendapatan 207 juta US dollar atau sekitar 3,39 triliun per tahun selama 20 tahun gitu. Jadi ini sebenarnya sangat bagus sekali. Berita ini sebenarnya udah pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu ketika Inco itu masih belum setinggi ini. Cuman belakangan ini dia breakout ya, ini mengkonfirmasi bahwa memang sentimen ini memang bagus gitu. Jadi mungkin teman-teman yang nggak ngerti berita ngikutin ini chartnya aja cukup oke. Oke, terus kemudian Bukalapak ya, dari rugi jadi laba di first half 2025. M-Trade ada cuan sekitaran 17%, kita masih ngehold. Terus kemudian SCMA kita juga ada cuan. Ya ini kalau cuan banyak kita justru malah hold gitu ya. 17%, jangka menengah, jangka pendek udah profit taking. Dan EMTK kita juga ada dan kita masih ngehold, hari ini juga masih naik sekarang 22%. Jangan langsung beli, ini bukan ajak-ajak kamu beli. Oke, kinerja Superbank ini juga berbalik dari rugi jadi laba, anak EMTK yang mau IPO ya. Terus ini akan dibahas atau mungkin udah dibahas di Igoy-nya M-Trade gitu. Terus kemudian DSNG ini dia lagi ngebut replanting, saat ini lagi fokus kebut replanting kebun sawit seluas 5.000 hektar. Jadi dengan menggelontorkan capex-nya 800 miliar gitu. Jadi ini satu hal yang bagus juga buat DSNG, dan labanya sektor CPO itu masih bagus. Jadi kita masih sama nungguin CPO diskon retrace. SIMP ini udah retrace banget, jadi kita akan watch SIMP. Kita juga ingat dengan S-Grow yang beberapa waktu kemarin saya bahas labanya growth-nya lumayan tinggi ya. Jadi kita mau lihat S-Grow ini, kita akan watch juga ya. Kalau Ali pertumbuhan labanya paling slow ya, karena dia perusahaan ini lumayan gede juga ya, di pertumbuhannya paling slow. Kita masih ngehold aja, alinya masih cuan sekitaran 9%-an. Terus kemudian selain itu kita mau lihat Gosco. Wait and see dulu buat Gosco. Kita wait and see buat Gosco. Oke.
Oke, kira-kira itu saya mau cek komennya. Berasa dilap mukanya. Mau aku lap lagi. Aku lap lagi ya. Jadi biar berasa dilap mukanya. Kayak gini loh maksudnya, dilap pakai tisu. Lap pakai tisu. Mana sih kameranya? Ini. Oke. Hari ini ada promo M-Trade buat yang mau gabung M-Trade. M-Trade itu bimbingan 1 tahun, ada e-course-nya. Kalian harus nonton e-course-nya dulu. Bisa dapat trading ideas atau stock pick-nya. Tapi tolong tonton e-course-nya dulu ya, biar kalau misalkan ada cut loss atau apa kalian nggak kaget-kaget gitu. Saham yang kemarin di hold itu nggak muncul buat yang baru, yang pemula kayaknya. Biar yang baru bergabung kayaknya, biar nggak ngehajar saham yang di atas. Oh, banyak yang nanya Toba. Yang mau promo M-Trade, just DM saya, promo EMT atau promo EMT, DM saya promo EMT, atau di Igoy Live aku ada link ini, bisa langsung link ke EMTRADE.id_wa. Oke, ini ada yang nanya apa ya? Toba, ini tadi hampir kena stop loss juga, masih di area support. Kita masih wait and see, turunnya volume kecil juga. Kita masih wait and see. Oke, Antam aku udah bahas tadi, Antamnya menarik. Antam bisa di watch at retracement, beautiful patternnya. Oke, terus kemudian dia secara fundamental juga menarik. Cuan dan koin. Biarin aja lah si koin naik terus ya. Tunggu di retracementnya aja. Terus kemudian cuan lagi sideways, wait and see dulu. Terus kemudian BRMS lagi sideways banget, ini bisa trading sideways ya. Kalau mau masuk 430-an, profit taking di 468-an, ini berarti kalau tektok segini, ini bisa dapat sekitaran muter-muter tektok 8%-an nih di 2 garis sideways. Ini menarik banget. Thanks Miss Ellen, Harta Antam ADMR. Terima kasih ke M-Trade. Terima kasih M-Trade buat cuannya, buat Ibu Jo Mailan dan kawan-kawan M-Traders. Oke, wah HRTA-nya ya bener nih, aku malah lupa loh. Ini ada 17% cuan. Sebenarnya kita ada trade di Archie juga berapa waktu kemarin. ADMR mari kita lihat. Ya baru mulai naik, sempat kita watch beberapa hari yang lalu. Saratoga masih menarik meskipun ini hari ini turun, malah kena best price kita. Padahal kan kita bilang best price-nya 1825, hari ini kena best price Saratoganya. Oke, terus kemudian CDIA maksudnya. CDIA biarin sideways dulu. Kita sih belum masuk, kita lagi nunggu dia sideways. MBMA hari ini turun lagi, turunnya pas di support, kita masih wait and see dulu karena pas banget di support, double triple support pula. Ada garis horizontal di sini. Terus kemudian ada trend line, ada kena MA juga. Terus kemudian terima kasih Ci untuk paninya, kata video triliuner. Terima kasih M-Trade untuk paninya. Terima kasih M-Trade. Kayaknya saya mesti nge-live bareng M-Trade sih. Pani ini mesti kita watch juga sih. Untuk jangka pendek kita mau watch juga. Besok koin suspend gak? Hanya IDX yang tahu ya. PGEO gimana PGEO? Kita watch PGEO juga. Oke. Arto Wi-Fi MDKA. Arto masih oke, tapi agak lambat. Wi-Fi-nya breakdown dikit, tapi masih di atas. Ini support yang didapat dari dua ekor ini sama kena MA 20. Kita tadi masih wait and see gitu. Oke, jadi Wi-Fi itu aku mau pasangin 1 garis Fibonacci retracement. Sekarang posisinya Wi-Fi pas kena Fibo 50%. Jadi kita masih hold untuk Wi-Fi-nya. Oke, ini aku hapus dulu. Kira-kira kayak gitu. Medco udah breakdown beberapa hari yang lalu, kita udah cut. Hari ini ada pantulan, biarin dia bakalan ada sideways dikit. Ya jadi yang mau teman-teman yang mau gabung di M-Trade bisa DM aku. Ini kebetulan ada promonya kalau nggak salah terbatas
saya nggak tahu sampai kapan ya, sampai Sabtu sampai kapan ya. Join aja ke emtrade.id _WA atau DM aku promo EMT biar kalian bisa dapetin link promonya. Kira-kira kayak itu, bisa chat sama tim kita juga. Aku lagi enterbin. Hacu, aku off dulu. Terima kasih semuanya. See you di morning briefing besok. Dadah. Kelas one by one, waduh nggak ada di kita, belum sanggup one by one. Bye.